Kasih tidak berkesudahan. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Itulah yang Tuhan inginkan, agar kita semua memiliki sifat kasih seperti tersebut, di mana kasih yang tidak berkesudahan. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita malahan mempunyai kasih yang terbatas. Berkesudahan itu sebenarnya tidak ada batasnya, terus menerus, selama-lamanya. Itulah artinya dengan tidak berkesudahan. Kenapa kita di dalam kehidupan kita mengasihi seseorang punya batas-batas tertentu? Dan kadang dengan penilaian kita, kalau sudah melewati batas tersebut, kita bilang, saya tidak mau lagi mengasihinya. Yesus waktu hidup di dunia ini tentu memberikan contoh. Kita bisa baca di dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22. Saya akan bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Yesus berkata padanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Atau sebenarnya Yesus mau mengatakan tidak ada batasnya. Yaitu disebut dengan kasih yang tak berkesudahan. Terus menerus. Banyak sekali. Setiap dia membutuhkan pengampunan, ampuni dia. Dan itulah juga yang dilakukan Kristus terhadap Petrus. Walaupun Petrus menyangkalnya sebagai seorang sahabat yang dia butuhkan pada waktu kesukaran. Dan Petrus menyangkal 3 kali dicatat di dalam Alkitab. Tetapi kasih Kristus tidak berkesudahan. Dan kasihnya itulah yang merubah Petrus. Dan kita juga dapat melihat dalam catatan Alkitab, Petrus yang dirubahkan menjadi seorang rasul yang terus-menerus sampai akhir hidupnya mengabarkan mengenai Injil yang kekal tersebut. Dia dirubahkan. Bagaimana juga dengan kita? Kita pun seharusnya dapat menjadi Petrus-Petrus yang hidup saat ini di dalam dunia yang modern. Di tempat kerja kita, di tempat kita bersekolah, di tempat lingkungan di mana kita berada, kita harus mempunyai sifat Petrus yang telah dirubahkan, harus mempunyai kasih yang tidak berkesudahan. Sampai di akhir hidupnya akhirnya pun dengan memberitakan Injil, dia harus disalibkan. Bahkan dia disalibkan terbalik, dan dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Itu pun yang dituntut dalam kehidupan kita. Kita sanggup dengan pertolongan Kristus mempunyai sifat kasih yang tidak berkesudahan. Kemudian yang berikutnya, saya akan bacakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kenapa kasih itu tidak berkesudahan? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa? Iman adalah segala sesuatu yang kita percaya yang tidak kita lihat saat ini. Ketika Kristus datang yang kedua kali, kita dapat melihat dengan mata kita sendiri bagaimana Kristus itu. Sehingga kita tidak akan lagi memerlukan yang namanya iman. Pengharapan, kita juga tidak lagi memerlukannya. Karena apa yang kita harapkan itu sudah nyata dan kita hidup bersama-sama. Tetapi mengenai kasih, kasih itu akan terus berada selama-lamanya. Karena itu merupakan sifat dasar daripada karakter Allah ataupun Tuhan kita, yang menjadi bagian juga di dalam kehidupan kita. Dia akan terus mengasihi, dan setiap umat-umatnya yang telah diperbarui, yang hidup bersama-sama, selalu hidup dengan kasih di antara sesama makhluk-makhluk surgawi untuk masa yang kekal selama-lamanya.
Untuk itulah, bagaimana agar kita memiliki sifat kasih yang tidak berkesudahan itu? Apakah nanti baru bisa terbentuk atau mulai saat ini? Jawabannya adalah mulai saat ini. Karena karakter itu dibentuk bukannya waktu Kristus datang kedua kali, tetapi proses pembentukan karakter itu sudah mulai saat ini. Ketika kita masih hidup, ketika kita sudah meninggal atau beristirahat sementara, karakter itu tidak akan diubahkan. Ketika Yesus datang yang kedua kali, yang diubahkan adalah hanya fisik kita. Itulah sebabnya pembentukan karakter haruslah dimulai saat ini. Dan karakter yang kita bentuk saat ini, inilah yang akan kita bawa nanti ketika kita dibangkitkan. Itulah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita mulai saat ini. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan, kita harus membentuk setiap saat. Bentuklah karakter kasih yang tidak berkesudahan tersebut, di mana kita dapat belajar mengasihi kalau bukan di dunia saat ini, sehingga kita dapat mempunyai sifat daripada karakter kasih yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati.